Halo semuanya, selamat datang di channel Nextrend. Ini adalah Oppo Reno 7 5G. Reno 7 series yang paling mahal yang rilis di Indonesia. Sayangnya memang versi Pro nggak masuk, dan udah dibilang juga sih kalau memang nggak masuk. HP ini sesuai dengan kelasnya ya, dia punya desain yang menarik. Bahkan menurut saya, ini HP dengan desain paling cantik ya di kelasnya. Tapi buat apa tampang luar yang menarik kalau isinya nggak ada? Apakah HP ini sebaik tampilannya? Bersama saya Bagus, ini adalah review dari Oppo Reno 7 5G. Seperti biasa, kita mulai dari unboxing. Dalam kotaknya, kita akan menemukan kitab-kitab, casing bening, SIM card ejector, HP-nya, kabel USB-A atau USB-C, dan charger 65 watt. Saya nggak bisa bohong, kalau saya itu jatuh cinta dengan desain dari Oppo Reno 7 5G ini. Varian warna biru ini punya sentuhan Oppo Glow yang membuat HP ini itu terlihat berkilau, dan teknologi laser direct imaging yang istilah mudahnya itu kayak panel belakangnya di print dengan motif tertentu yang ukurannya itu sangat kecil. Jadi kalau dari jauh bisa terlihat tekstur kayak garis-garis batu marmer gitu. Ini adalah desain HP paling cantik yang pernah saya lihat. Sentuhan matte-nya itu juga membuat HP ini tidak lekat dengan bekas sidik jari. Kalau dilihat dari samping itu bisa terlihat ya, kalau HP ini belum terjangkit virus frame yang flat gitu, yang banyak menjangkiti HP kelas menengah. Desain melengkung yang konvensional seperti ini itu lebih nyaman sebenarnya untuk dipegang. Gripnya juga lebih meyakinkan dan handlingnya juga lebih enak. Apalagi HP ini punya bobot yang ringan dan ukuran yang ringkas. Saya pakai HP ini sebagai teman commuting ya, perjalanan Bekasi, Palmerah. Rasanya tuh pas banget. Nggak gede, nggak kecil, enak lah buat pemakaian sehari-hari. Terutama buat saya nih ya, yang cukup aktif bergerak. Hal ini didukung juga sih oleh layarnya yang punya ukuran 6,4 inch AMOLED Full HD+, dan sudah 90 Hz. Memang saya akui kalau spesifikasi ini tidak sekompetitif itu ya di kelasnya, dimana sejumlah pesaingnya itu udah pakai layar yang refresh rate-nya 120 Hz dengan panel AMOLED atau bahkan Super AMOLED. Di satu sisi, pemakaian 90 Hz ini masih menawarkan performa yang halus tapi lebih hemat daya. Iya, itu aja sih pembelaannya. Panel AMOLED yang digunakan tetap memberikan karakter warna yang kontras, vivid, dan lebih nyaman di mata. Itu satu lagi pembelaannya. Dan layarnya juga ringkas. Sebenarnya untuk konsumsi konten visual, Reno 7 5G ini udah cukup baik lah. Meskipun ada satu catatan lagi ya, dan saya harapkan ada di Oppo Reno series berikutnya, yaitu tentang dual speaker. Fitur ini itu udah umum ya, kita temukan di sejumlah smartphone kelas menengah. Semua smartphone yang saya gunakan kebetulan ya secara daily itu sudah menggunakan dual speaker, dan terasa janggal ya ketika menggunakan smartphone dengan satu speaker saja, terutama lagi scrolling TikTok atau lagi nonton YouTube, terus juga buat main game gitu. Apalagi yang kerja hybrid kan lebih banyak di rumah. Kalau konsumsi konten itu akan lebih nyaman menggunakan speaker daripada earphone TWS ataupun earphone kabel. Soal hiburan audiovisual, hal ini membawa kita ke pembahasan yang cukup penting, yaitu chipset yang digunakan. Oppo Reno 7 5G dia menggunakan chipset MediaTek Dimensity 900 5G yang sudah mendukung jaringan 5G 3 operator yang beroperasi di Indonesia. Tapi bukan itu tentu saja ketertarikan kalian. Chipset ini memang bukan chip terbaru saat ini, tapi soal performa masih menjawab lah berbagai macam kebutuhan saat ini. Skor Antutu bisa tembus 430.000, bisa main Genshin di medium 30 fps dengan cukup lancar, dan Call of Duty Mobile di settingan high dan frame rate very high ya cukup konsisten lah di 50-an fps dan lancar. Soal performa sih memang sangat cukup dalam pemakaian sehari-hari. Untuk multitasking juga lancar. Bahkan akhir-akhir ini ya banyak kerjaan saya tuh yang saya kerjakan juga lewat HP ini, kayak ngedesain di Canva, edit video di CapCut, ngetik di Google Keep. Semuanya itu bisa dilakukan secara lancar ya, berkat berbagai macam fitur multitasking yang ada di ColorOS 12 yang sudah digunakan oleh HP ini, kayak flexible window, split screen, terus juga bilas samping cerdas, sampai buka cepat. Dan ada juga satu fitur yang menurut saya ini cukup keren, yaitu streaming di belakang layar. Jadi tanpa YouTube Premium, saya bisa memutar video YouTube di latar sambil buka aplikasi lain. Dan bahkan ya, saya bisa mematikan layar dalam kondisi standby. Ini pas nih buat yang suka nonton podcast atau video-video lain yang durasinya cukup lama.
Ini kayaknya bisa jadi hal yang menarik sih, beli HP kayak sepaket gitu sama fitur premium. Tapi saya yakin ya akan ada yang bertanya apakah ini legal. Sejujurnya saya juga kurang tahu ya, karena fitur ini sebenarnya ada di sejumlah Android TV, tapi nggak tahu kalau yang soal di Android HP. Tapi ya, kalau selama fiturnya nggak dihapus ya berarti nggak ada masalah. Satu lagi kelebihan dari Oppo Reno 7 5G, ya ini berdasarkan pengalaman saya, yaitu adalah kameranya. Setupnya cukup komplit ya, meskipun nggak ada kamera tele. Ya wajar aja sih, kalau pasang tele bisa berapa nih HP harganya nanti. Tapi hasil fotonya itu tidak mengecewakan sama sekali. Langsung lihat aja deh hasilnya. Beneran deh, ini tuh bagus banget foto-fotonya. Warnanya natural, bahkan kalau objek seperti langit atau tanaman, warnanya tuh bisa ditangkap dengan lebih baik dan detail. Di antara semua Reno 7 series, ini aja sih yang punya kamera ultra wide yang hasilnya sama cakepnya. Untuk foto malam, kasih noise yang cukup minimal meskipun detail yang agak berkurang seperti yang bisa kalian lihat di sini. Tapi highlight utama dari Reno 7 5G ini itu ada di kamera potret yang bisa mengambil gambar dengan efek bokeh yang didigitalisasi atau gampangnya itu dieditin lah sama softwarenya. Hasilnya itu rapih banget, bahkan ada optimisasi di wajah juga kalau melakukan selfie dengan mode potret. Kadar bokehnya itu bisa kalian atur sesuai dengan keinginan, dengan toggle yang mirip kayak menentukan bukaan diafragma kamera DSLR atau mirrorless. Dia ada pilihannya dari f16 sampai f0.95. Kalau di kamera dengan bukaan 0,95 itu gede dan mahal banget loh. Tapi sekarang kalian bisa lakukan itu di HP aja dengan hasil yang cukup rapi. Satu lagi yang saya salut dengan Reno 7 5G ini itu ada di sektor baterai. HP ini menggunakan baterai yang nggak gitu besar, 4500 mAh. Dalam pemakaian ala saya, baterai ini bisa dapat screen on time tembus 6 jam, atau lebih tepatnya 6 jam 20 menit. Buat saya, ini angka yang bagus banget. Bahkan pas dibawa kerja ke kantor ya, pas pulangnya itu tuh masih ada aja baterainya. Pada pengetesan baterai Reno 7 5G ini, dia menghabiskan baterai sebesar 15% dalam waktu 45 menit dalam skenario bermain game Genshin Impact, 6% selama 60 menit untuk nonton YouTube, dan 5% saja untuk mendengarkan musik pakai earphone TWS Bluetooth. Performa yang irit ini itu masih didukung oleh pengisian daya kencang juga, yaitu SuperVOOC 65 watt. Kalau dipakai charger bawaan, dia bisa mengisi baterai 10-50% hanya dalam waktu 11 menit. Kalau mau lanjut sampai 100%, dia hanya butuh waktu total 34 menit aja. Saya agak ragu ya, apakah kita butuh pengisian daya lebih dari 100 watt? Kalau yang 65 watt aja udah sekencang ini. Ini sih ditinggal mandi lalu sarapan aja ya udah cukup gitu, udah penuh baterainya. Untuk sektor baterai, Reno 7 5G ini menurut saya sangat impresif. Secara keseluruhan, Oppo Reno 7 5G ini menawarkan penampilan yang menarik ya, baterai yang juga impresif, foto dengan fitur dan hasil yang menarik, serta fitur dari ColorOS 12 yang berlimpah serta bermanfaat. Meskipun memang ada ya beberapa catatan sih, seperti speakernya yang cuma satu dan layarnya 90 Hz. Meskipun layar ini itu bisa menjadi konsekuensi dari performa baterai yang baik. Ketika HP ini saya pakai untuk aktivitas ngantor ya, jujur aja, nggak ada keluhan yang cukup berarti. Masih cocok lah untuk menemani saya yang setiap harinya itu cukup sering ya menggunakan HP. Nggak cuma buat konsumsi konten TikTok atau nonton YouTube gitu aja, tapi buat kerja juga. Dimana saya tuh biasa mengerjakannya sambil berdiri di kereta gitu. Kalau istilah Inggrisnya ini perangkat yang versatile atau bisa beradaptasi dengan penggunanya. Bukan kita yang harus beradaptasi. Sekian dari Bagus, jangan lupa untuk like dan share video ini, tulis juga di kolom komentar pendapat kalian soal video ini, follow semua sosial media Nextrend yang ada di deskripsi, kunjungi juga situs nextrend.com untuk update berita teknologi terkini. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya juga buat yang belum. Buat kalian mesti keluar-keluar, jangan lupa ya untuk jaga protokol kesehatan dan vaksin kalau ada kesempatan, supaya kita bisa ketemu lagi di lain hari. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video-video Nextrend berikutnya.